Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Baidewarda. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, dengan tujuannya meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Nah, untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis ini memerlukan suatu informasi tentang siapa pelanggan mereka. Nah, apa yang dibutuhkan pelanggan itu apa gitu. Terus apa yang diinginkan pelanggan. Terus bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dibahaskan dalam faktor-faktor yang lain terkait. Dalam CRM ini, strategi bisnis untuk mengoptimalkan profit sebuah perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama CRM ini adalah pada pengembangan kepuasan pelanggan. Di antaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan, melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru itu bagaimana, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi biaya manajemen pelanggan. Nah, ada beberapa pengertian CRM menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Kotler dan Kettler. CRM adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Itu menurut Kotler dan Kettler. Nah, sedangkan menurut Yahya, CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggannya. Dengan demikian, melalui Customer Relationship Management, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu menurut Yahya. Sedangkan menurut Newell, CRM adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku bagi konsumen setiap waktu dari setiap interaksi. Dan perlakuan terhadap pelanggan ini dapat membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Itu menurut Newell. Selanjutnya menurut Tunggal, CRM adalah suatu strategi untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan. CRM di sini berkonsentrasi kepada apa yang konsumen nilai, bukan kepada apa yang perusahaan ingin jual. Jadi, fokusnya hanya apa yang dinilai konsumen itu lebih baik daripada perusahaan yang menjual barang tersebut. Itu menurut Tunggal. Sedangkan menurut Heru, CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga konsumen. Agar apa? Agar supaya tidak lari ke pesaing-pesaing lainnya. Dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi konsumen, baik itu lewat telepon, email, masukan situs, atau hasil pembicaraan dengan staf sales marketing, adalah sebuah strategi bisnis yang menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkannya perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para konsumen. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Dewi Husaima dengan NIM 1908 10 20 10 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi CRM. Fungsi dari Customer Relationship Management atau CRM dalam perusahaan yang pertama yaitu manajemen kontak. Manajemen kontak adalah elemen CRM yang terkadang dipakai menggunakan sistem perangkat lunak manajemen pelanggan. Fitur ini memungkinkan untuk mengelompokkan kontak ke dalam grup untuk diatur dan dilengkapi dengan informasi yang lebih baik. Dengan fitur ini, Anda akan dapat mengumpulkan data pelanggan yang penting dan mendukung strategi pemasaran Anda saat memperkenalkan produk baru. Yang kedua adalah manajemen prospek. Untuk menentukan prospek berkualitas tinggi. Fitur CRM tidak akan lengkap tanpa menyentuh manajemen.
Fitur ini memungkinkan bisnis untuk menentukan pelanggan terbaik untuk ditindaklanjuti berdasarkan faktor demografis dan psikografis. Yang ketiga yaitu laporan dan dashboard. Setelah diturunkan ke perangkat Business Intelligence atau BI, pelaporan dan dashboard telah menjadi beberapa fitur CRM teratas. Pengguna dapat melihat statistik dalam perspektif yang sangat menarik secara visual dengan menggunakan laporan dan dashboard sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu KPI dan pelacak yang dapat disesuaikan. Buat KPI yang cocok untuk bisnis Anda dan pantau tim Anda berdasarkan KPI ini. Yang kelima yaitu CRM seluler. Saat ini, semua orang memiliki smartphone, sehingga perusahaan harus memanfaatkan teknologi di dalamnya untuk menguntungkan bisnis Anda. Dapatkan data secara langsung dari tim lapangan menggunakan aplikasi CRM seluler. Staf dapat melihat data dan menerima notifikasi berharga di perangkat seluler masing-masing. Yang selanjutnya adalah pelacakan GPS langsung dengan laporan kehadiran. Lacak tim penjualan Anda dimanapun mereka bekerja dan pantau kehadiran mereka di lapangan dengan fungsi check-in dan check-out. Yang ketujuh adalah otomasi tenaga penjualan. Salah satu fungsi aplikasi CRM adalah kemampuan untuk mengotomatisasi aspek-aspek tertentu dari proses penjualan Anda untuk mengurangi entry manual. Yang kedelapan adalah integrasi email. Sekarang Anda dapat memperoleh semua otomatisasi dan mengatur email di dalam CRM Anda. Jangan bergantung pada Outlook atau catatan IBM. Temukan CRM yang akan melakukan tugas ganda untuk Anda. Ketika seorang pelanggan menghubungi untuk meminta bantuan, Anda dapat dengan mudah menarik sejarah interaksi dan informasi pelanggan untuk memberi mereka pelayanan sebaik mungkin. Yang kesembilan yaitu alur kerja dan sistem persetujuan. Salah satu cara perusahaan Anda untuk meningkatkan efisiensi secara instan adalah dengan mengoptimalkan alur kerja. CRM dapat memfasilitasi pengoptimalan dengan mengotomatisasi proses seperti pengumpulan data, analisis data, kampanye pemasaran, dan tugas-tugas lain yang sebelumnya dilakukan secara manual. CRM juga menyediakan laporan dan analisis untuk membantu pengguna mengidentifikasi masalah sehingga dapat diperbaiki. Dan yang ke-10 adalah penyimpanan data atau file CRM. Untuk memaksimalkan manfaat data, data harus disimpan dengan benar. Salah satu fitur utama CRM adalah metode penyimpanan data yang dipatenkan sehingga pengguna dapat menarik data secara efisien. CRM juga menawarkan perlindungan untuk melindungi data dan mencadangkan data penting ini sehingga mencegah kerugian dan pelanggaran keamanan. Perkenalkan, nama saya Melvinia Safira Mandareni, NIM 1908 10 20 10 13. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi Customer Relationship Management. Yang berikutnya ada sinkronisasi data. Aplikasi CRM ini berfungsi sebagai platform sinkronisasi untuk banyak program yang kita gunakan. Unggah email dari Outlook, sinkronkan dengan Google Drive, import spreadsheet, dan lain-lain. Dengan fitur sinkronisasi CRM ini, kita dapat melihat semua fitur kita dalam satu platform. Yang berikutnya yaitu ada manajer kinerja penjualan. Nah, manajer kinerja penjualan ini menawarkan berbagai manfaat bagi tim penjualan. Manajer dapat dengan mudah melihat aspek apa dari tim penjualan yang berkinerja baik dan mana yang perlu diperbaiki. Dan data ini dapat diatur oleh perwakilan penjualan atau oleh penanggung jawab terkait. Dan kita dapat mengelola kinerja mitra penjualan dari platform untuk memastikan tim kita bekerja dengan terbaik. Dengan mengidentifikasi bidang-bidang masalah dengan data konkret, hal tersebut dapat ditangani secara efisien.
Yang selanjutnya yaitu ada integrasi otomasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran ini memungkinkan kita untuk menargetkan audiens yang mungkin tertarik pada produk kita dengan lebih efisien dan strategis. Platform Customer Relationship Management ini yang baik akan memungkinkan kita untuk mengontrol ketentuan otomatisasi program pemasaran kita secara selektif. Yang berikutnya itu ada integrasi obrolan. Nah, fitur obrolan ini sangat penting bagi pengguna modern. Dengan mengintegrasikan program obrolan seperti WhatsApp ke sistem CRM kita dapat melakukan percakapan dengan karyawan, dengan mitra, dan memberikan dukungan pelanggan semuanya dari satu platform yang sama. Dan berikutnya ada otomasi dan integrasi call center. Nah, salah satu fitur utama CRM ini adalah untuk mengendalikan call center dari sistem CRM kita dan mengintegrasikan program pihak ketiga apapun ke dalam satu platform. Yang selanjutnya yaitu ada basis data produk. Nah, sistem ini berfungsi sebagai data inventory untuk produk kita, lacak seluruh proses produk-produk yang kita jual, dan mencari tahu produk mana yang berkinerja baik dengan pelanggan dan kapan penjualan itu gagal dibuat, serta akses ini menginformasikan dari perangkat seluler, desktop, dan lainnya. Dan yang berikutnya itu ada izin akses keamanan. Untuk keamanan tambahan, kita dapat membatasi akses karyawan berdasarkan peran mereka dalam pekerjaan mereka itu. Kontrol apa yang dapat dilihat oleh pengguna itu berbeda dengan CRM kita untuk mencegah kebocoran data dan pelanggaran keamanan. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengelola aktivitas karyawan kita berdasarkan hierarki dalam perusahaan dan menjaga data pelanggan agar tetap aman. Yang berikutnya ada integrasi pihak ketiga. Nah, di sini ini tidak ada daftar proses CRM yang akan lengkap tanpa menyebutkan integrasi. Jika kita menggunakan perangkat lunak sejenis apapun itu, kita harus mengintegrasikannya dengan Customer Relationship Management ini. Nah, mengintegrasikan program lain ke software CRM kita ini memungkinkan fungsionalitas tambahan dan menyederhanakan alur kinerjanya. Kemudian, ada opsi kustomisasi. Kustomisasi ini adalah salah satu fitur sistem Customer Relationship Management yang mendasar, tetapi memiliki implikasi yang luas, dan semakin banyak penyesuaian, semakin fleksibel CRM yang kita gunakan. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan kita saat melakukan penyesuaian ketika kita mulai menggunakan sistem Customer Relationship Management ini. Kemudian, yang terakhir ada dokumen otomatis. CRM ini berkualitas memungkinkan kita untuk mengunggah tempat dokumen kita sistem kami ini sehingga kita dapat segera menghasilkan dokumen yang dibutuhkan dengan satu klik saja. Jadinya kita dengan otomatis gitu. Saya Sarah Fernanda NIM 190810201020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Customer Relationship Management. Secara umum tujuan dari CRM yaitu menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment dan membangun perusahaan yang lebih mendalam mengenai konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Selanjutnya, menurut Kotler, tujuan dari Customer Relationship Management yaitu menghasilkan nilai ekuitas pelanggan yang tinggi, di mana nilai ekuitas ini adalah total nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan yang didiskontokan.
Selanjutnya, menurut Kalakota dan Robinson, tujuan dari CRM ada 3. Yang pertama, yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Dan yang kedua, yaitu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dan yang ketiga, yaitu menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat Customer Relationship Management. Di manfaat CRM ini ada 5. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staff. Dan yang kedua yaitu mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Dan yang keempat yaitu peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan, seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan produknya. Dan yang kelima yaitu peningkatan pendapatan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Saya Gita Rahmawati, NIM 19081020121 akan menjelaskan mengenai strategi hubungan pelanggan atau CRM dan penerapan CRM dalam bisnis. Nah, strategi hubungan pelanggan itu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan retensi pelanggan. Nah, perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan akan lebih mudah untuk meningkatkan nilai retensi pelanggan. Pelanggan yang loyal bisa membuat usaha semakin berkembang dan revenue pun semakin meningkat. Dengan menjalankan strategi ini, maka perusahaan bisa dengan mudah untuk mendapatkan feedback atau bahkan saran dari pelanggan terkait suatu produk. Nah, dari situlah perusahaan bisa melakukan perbaikan agar produk bisa lebih diterima masyarakat, sehingga exposure terhadap perusahaan pun meningkat. Penerapan strategi hubungan pelanggan itu ada 3. Yang pertama yakni melakukan gamification. Metode gamification ini adalah menerapkan beberapa aturan dalam permainan atau game untuk mempertahankan pelanggan. Cara yang paling sering ditemui dalam melakukan gamification ini yaitu dengan menerapkan leaderboard. Nah, leaderboard ini akan memuat daftar pelanggan dengan total transaksi yang paling banyak. Pelanggan yang memuncaki leaderboard ini itu akan berhak untuk menerima hadiah atau reward dari perusahaan. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, pelanggan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan reward dengan cara melakukan lebih banyak transaksi terhadap perusahaan. Nah, pelanggan juga akan lebih terikat dengan produk kita karena adanya persaingan tersebut. Penerapan strategi hubungan pelanggan yang kedua yakni memanfaatkan teknologi. Nah, hidup di era kecanggihan teknologi, manusia cenderung menginginkan kepraktisan. Begitu pula untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Sebisa mungkin mereka melakukan tindakan seminimal mungkin untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, hal ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mempertahankan pelanggan. Perusahaan bisa membuat akun media sosial untuk produk. Nah, akun yang dibuat tersebut itu berfungsi untuk menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan bisa menerima feedback atau bahkan melayani komplain dalam akun tersebut. Nah, dengan kemudahan tersebut, maka pelanggan tidak akan ragu untuk menggunakan produk dari perusahaan kita.
Lalu yang ketiga yaitu menerapkan loyalty program. Nah, untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan harus memberikan apresiasi terbaik bagi mereka. Apresiasi yang baik terhadap pelanggan akan meninggalkan kesan positif bagi mereka. Di samping memberikan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan juga bisa memberikan apresiasi dalam bentuk loyalty program. Loyalty program ini dapat perusahaan lakukan dengan sistem poin. Nah, untuk setiap transaksi atas produk atau jasa dari perusahaan kita, pelanggan akan diberi poin. Nah, poin-poin yang telah dikumpulkan pelanggan tersebut nantinya akan dapat ditukarkan dengan beragam hadiah atau penawaran eksklusif seperti voucher belanja. Perusahaan juga dapat memberikan penawaran spesial di hari ulang tahun pelanggan. Program seperti ini akan membuat pelanggan merasa diistimewakan sehingga potensi retensinya bisa meningkat. Baik, saya adalah Putri Ayu Lestari dengan NIM 190810201022. Saya akan menjelaskan materi terkait CRM yaitu tipe-tipe CRM. Yang pertama adalah strategik CRM. Strategik CRM adalah suatu inti strategi bisnis customer centric yang memiliki target memenangkan dan mempertahankan konsumen. Jadi sumber daya akan ditempatkan pada posisi yang paling meningkatkan nilai konsumen. Jadi contohnya sistem ini yaitu pemberian reward bagi konsumen. Jadi konsumen ini kan nanti akan lebih minat gitu untuk bertahan dan menetapkan retensinya terhadap perusahaan tersebut. Adalah operasional CRM. Jadi operasional CRM ini memfokuskan pada otomatisasi proses customer facing seperti penjualan, marketing ataupun keperluan teknisi seperti itu. Yang ketiga adalah analitik CRM. Nah, analitik CRM ini memfokuskan pada intelligent meaning dari data yang berhubungan dengan konsumen untuk keperluan strategi. Nah, seperti analisis CRM ini berpondasi pada informasi mengenai customer itu sendiri. Jadi customer tersebut sebagai pondasi acuan untuk strategi dalam CRM tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah kolaboratif CRM. Jadi kolaboratif CRM ini seperti menjalankan teknologi di seluruh jajaran organisasi dengan pandangan untuk mengoptimalkan nilai agar perusahaan dapat mencapai tujuannya seperti itu. Agar CRM dapat berjalan dengan baik, itu ada digunakan teknologi yang dapat mendukung CRM. Yang pertama adalah customer database. Jadi seperti namanya customer database. Jadi data-data dari customer tersebut sebagai input untuk perusahaan, di mana informasi tersebut akan digunakan untuk sebagai masukan di mana perusahaan semakin bisa berkembang. Jadi nanti di situ kan ada informasi data-data terkait perusahaan dan itu bisa menjadi evaluation untuk perusahaan tersebut. Kedua adalah customer intelligence. Jadi customer intelligence ini seperti upaya pengelompokan konsumen berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Jadi contohnya seperti ada pengelompokan customer yang potensial, customer biasa saja, dan customer yang tidak potensial. Jadi untuk mengetahui customer ini cukup puas atau tidak dengan performa atau pelayanan dari service perusahaan tersebut seperti itu. Ya adalah customer capacity dan competency development. Jadi pada intinya ini merupakan sinkronisasi antara data yang diperoleh dari customer tersebut dengan tools atau peralatan dari perusahaan. Jadi informasi tersebut kan diinput. Nah, yang menginput tersebut yang merealisasikan seperti manajer ataupun karyawan perusahaan tersebut. Jadi hal tersebut akan
menjadi kekuatan yang powerful karena adanya sinkronisasi antara kebutuhan konsumen dengan nanti hasil yang diberikan ke konsumen itu berkorelasi, berhubungan. Jadi itu akan menjadi poin penting di mana perusahaan dapat mencapai tujuannya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.